Halo guys, kembali lagi di Ninadi Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik 44TE Period Survival Class. Melanjutkan dari episode 27 sampai 28 kemarin, sekarang kita masuk ke episode 29 dan ke-30. Cerita berlanjut pada Do-Yun yang akhirnya menemukan Do-Hyun, kakaknya. Ternyata orang yang selama ini menyelamatkan Do-Yun dari monster dokter adalah kakaknya sendiri. Mereka berdua menangis terharu. Tak menyangka masih bisa bertemu kembali setelah berjam-jam terjebak di dalam lubang hitam yang aneh ini. Banyak pertanyaan ingin Do-Yun ajukan, namun yang terpenting saat ini kakaknya masih hidup, alhamdulillah. Do-Yun berpikir semua pertanyaan bisa dibahas nanti, yang penting sekarang adalah keluar dari UKS dan menjauh dari monster dokter. Namun di kejauhan terlihat sosok dokter dengan wajah berlumuran darah, baru saja menghabisi korbannya. Do-Yun menyadari sesuatu. Saat ini mereka berada di luar kelas, di jam pelajaran, namun monster buku bahasa tidak muncul. Artinya, prediksi Jeng Woo benar. Aturan hanya berlaku ketika berada dekat monster, dan larangan berkeliaran hanya berlaku di koridor. Dengan kata lain, mereka hanya perlu menghindari monster dokter. Tiba-tiba Do-Hyun menangis dan bertanya, "Kenapa kamu datang ke sini?" Kita beralih ke sisi lain. Monster dokter melihat bekas sepatu di cairan lantai, mengarah ke balik tirai. Ia bersiap membawa botol alkoholnya, siap menangkap Do-Yun dan kakaknya. Sementara itu, Do-Yun menjelaskan rencana pada kakaknya. "Tenang saja," katanya. "Aku sudah membuat peta labirin UKS ini." Tiba-tiba terdengar suara dari balik tirai. Dokter itu berjalan mendekat. Namun saat tirai disibakan, Do-Yun dan Do-Hyun sudah tidak ada. Mereka berhasil menipu monster dokter, melarikan diri ke ruang belakang dan memutari ruang mayat. Tiba-tiba dokter itu menoleh ke belakang. Mereka berdua terkejut, namun refleks menundukkan kepala. Saat dokter berjalan menjauh, mereka kembali berlari ke depan. Sempat mengira akan berhasil kabur, namun Do-Yun tergelincir oleh cairan hand sanitizer. Dari belakang terdengar suara, "Crot! Crot!" Monster dokter menemukan mereka. Ia muncul dari balik tirai, membawa botol sanitizer. Mereka pun berlari sekuat tenaga. Dokter mengejar mereka. Di sebuah ruangan dengan satu ranjang, Do-Yun menendang ranjang ke arah dokter untuk memperlambatnya. Mereka melewati beberapa lorong yang Do-Yun kira adalah jalan keluar. Namun saat hendak lanjut, ternyata itu hanya tembok, padahal tadi jelas sebuah tirai. Kenapa bisa begini? Do-Hyun menjelaskan anomali labirin ini. Semua rute yang menghubungkan wilayah terang dan gelap berubah menjadi tembok. Bukan hanya itu, sekali masuk ke sini berarti kamu terjerat jebakan dan tidak bisa keluar. Do-Yun bertanya, "Kalau tahu jalannya buntu, kenapa kakak tidak bilang?" Do-Hyun menjelaskan tentang monster. Sekali melihat buruan, monster dokter tidak akan melepaskannya. Ia hanya berhenti jika sudah membawa seseorang ke meja operasi. Do-Yun mulai mengerti, setiap monster di lubang hitam ini punya aturan masing-masing. Dan monster dokter akan fokus membalut korbannya dalam waktu yang lama. Saat itulah kesempatan kabur. Artinya, Do-Hyun berniat mengorbankan dirinya. Tiba-tiba monster dokter datang dari belakang dan hendak menusuk Do-Hyun dengan gunting. Do-Hyun terpaku, tak bisa berbuat apa-apa. Namun, buak! Monster dokter tiba-tiba dipukul gitar dari samping. Pelakunya adalah Won-woo. Disusul Seona muncul dari balik tirai. Seona berkata, "Kami sudah mencarimu dari tadi, Do-Yun." Lanjut ke episode 30. Kita beralih sebentar ke grup B, kelompok Jeng Woo di kelas 2-1. Kakak kelas bertanya tentang pengalaman mereka. Namun sebelum itu, ia mengatakan satu hal penting. Tempat ini tidak aman. Ia lalu mengajak mereka keluar kelas dan memperlihatkan sesuatu dari jendela. Kembali ke tim A, Won-woo menyapa Do-Hyun. Namun tiba-tiba ia muntah. Saat itu juga, tirai yang tadinya tembok kembali terbuka. Syarat untuk menemukan jalan keluar labirin akhirnya terpenuhi. Saat tirai hendak menutup, Sona mengajak semua orang masuk. Namun dari belakang, monster dokter kembali menyerang. Do-Yun menahan tirai agar tetap terbuka dan menyuruh semua orang masuk. Dengan amarah dan dendam, Do-Hyun menusukkan gunting ke kaki monster dokter. Namun ia langsung ditendang hingga terpental. Won-woo membantu dengan memukul kepala dokter menggunakan gitarnya. Masker monster dokter terlepas, matanya hampir keluar. Won-woo ketakutan dan hendak kabur, namun tertangkap oleh perban dokter. Saat hendak ditusuk, Do-Yun menyeruduk monster dokter menggunakan ranjang. Mereka berdua berlari ke arah tirai. Dokter mengejar, namun terlambat. Tirai menutup, menjepit tangannya, lalu menariknya masuk.
Sejak saat itu, monster dokter tidak lagi mengejar mereka. Karena monster hanyalah bagian dari labirin, ia tidak bisa mengendalikan labirin itu sendiri. Do-hyun masih terdiam, ia butuh waktu untuk mencerna semuanya. Kita kembali ke kelompok Jang-woo. Mereka akan diperlihatkan anomali paling berbahaya di lubang hitam. Sekolah sedang bergerak, bertabrakan, dan bergeser, dan episode belum berakhir. Nantikan episode selanjutnya hanya di Nina di Film. Bye-bye!